Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah psikologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sekarang lagi rame dilakukan oleh guru-guru, oleh pendidik di seluruh Indonesia, yaitu sesuatu yang lagi yang namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Saat menteri yang baru dilantik, mereka membuat aturan-aturan, membuat gebrakan di mana UN akan ditiadakan dan diganti dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Dan kedua yaitu survei karakter. Artinya UN dilepas dan diganti dengan dua hal, yaitu AKM dan survei karakter. Walaupun survei karakter sampai sekarang belum dilakukan dengan serius, tetapi AKM yang sudah ada sosialisasi dan lain sebagainya. Ada kesan bahwa dari dulu-dulu kita punya kesan bahwa ganti menteri itu adalah ganti kurikulum. Sekarang kesannya tidak ganti kurikulum, hanya UN dirubah menjadi AKM dan survei karakter. Di dalam AKM, saya akan lihat di sini, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah membaca dan berhitung. Membaca isinya adalah informasi, mencari informasi, kemudian mengintegrasikan informasi, menginterpretasikan informasi, mengintegrasikan informasi, dan melakukan evaluasi. 4 hal yang dilakukan di dalam yang namanya membaca. Kompetensi membaca. Kemudian yang kedua adalah numerasi atau berhitung. Di dalamnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Membaca dan berhitung ini diterapkan di dalam person, orang-orang tertentu, sosial budaya dan sains. Artinya belajar sosial budaya, ilmu sosial, dan sains juga kepada person. Kita coba membreakdown melihat AKM ini. Saat ini guru-guru melakukan sosialisasi, dilatih, diajari dengan yang namanya Assessment Kompetensi Minimum yang isinya dua hal tadi, membaca dan berhitung. Marilah kita melihat taksonomi Bloom yang familiar dipahami oleh guru. Kita tahu bahwa di dalam taksonomi Bloom bahwa ada C1 sampai C6 di dalam taksonomi Bloom masalah kognitif. Yang pertama adalah mengingat, remembering. Kemudian memahami, understanding, C2. Kemudian applying, C3, menerapkan. Kemudian C4 yaitu mengevaluasi, analyzing. Kemudian yang kelima mengevaluasi, evaluating, dan yang keenam adalah creating, penerapan. Marilah kita lihat itu, assessment kompetensi minimum, dan taksonomi Bloom. Kalau kita melihat bahwa saat mereka melakukan itu, saat mereka melakukan evaluasi yang baru, saat mereka melakukan sosialisasi, pembelajaran, dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah apakah mereka punya kesiapan itu? Apakah mereka punya kesiapan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah asesmen kompetensi minimum itu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita perlu ingat bahwa kurikulum berbasis kompetensi dimulai tahun 2004, di mana itu artinya 17 tahun yang lalu. Kemudian sekarang ada evaluasi kompetensi minimum atau asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, artinya apa? Ada kesamaan. Kemudian yang kedua, sekarang guru-guru dilatih dengan AKM. Soal-soalnya dibuat. Kemudian
materi-materi diajarkan bagaimana mengajarkan itu, kemudian bagaimana membuat soal-soal yang menyesuaikan dengan AKM. Ingat bahwa apabila evaluasinya berubah, maka pengajarannya pun akan sedikit banyak berubah. Saat evaluasinya berubah dan pengajarannya berubah, biasanya, dan itu akan pasti terjadi, sebentar lagi akan keluar buku-buku pelajaran yang isinya adalah pembelajaran berbasis asesmen kompetensi minimum. Artinya apa? Akan ganti buku. Memang sekarang tidak ada perubahan kurikulum, tetapi dengan adanya evaluasi yang berubah, maka akan ada pembelajaran yang sedikit banyak berubah, dan akhirnya penerbit, orang-orang yang memiliki kompetensi kemampuan akan membuat buku-buku berbasis kompetensi minimum. Ini sama dengan sebetulnya ganti kurikulum. Padahal kalau kita lihat asesmen kompetensi minimum ini sebetulnya mirip, kalau tidak sama persis dengan berpikir tingkat tinggi, yaitu C4, C5, dan C6. Kalau dulu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, dan saat kita pakai HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, maka sebetulnya yang dievaluasikan adalah C4, C5, dan C6. Sama. Ini yang jadi problem. Materinya kurang lebihnya sama, walaupun akan dirubah. Sekarang semuanya hitung-hitungan itu masuk numerasi, kemudian semua informasi yang berbau membaca masuk membaca. Sehingga nanti ada istilahnya membaca IPS, membaca ekonomi, dan lain sebagainya, yang di dalamnya akan ada hitung-hitungannya. Orang mampu menyerap informasi, membaca, kemudian orang mampu menginterpretasikan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi dari bacaan-bacaan itu, yang di dalamnya ada pemahaman, hitung-hitungan, penerapan, dan penalaran yang berbau hitung-hitungan. Ini sebetulnya kalau kita tidak boleh mengatakan sama persis, artinya hampir sama dengan HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, yang isinya adalah dalam taksonomi Bloom C4, C5, dan C6. Itu problem yang lain. Kemudian yang terakhir, problem di gurunya. Bagaimana guru itu mampu menerima. Apakah perubahan-perubahan ini siap diterima oleh guru? Kita perlu melihat mindset guru. Apa itu mindset guru? Cara berpikir guru. Seringkali ada false belief, kesalahan kepercayaan guru terhadap hal-hal yang baru datang. Seringkali yang pertama, false belief, kesalahan kepercayaan guru terhadap materi yang datang. Guru kadang-kadang berpikir gini, percuma, itu hanya teori. Berubah kurikulum tapi intinya sama. Dia tidak percaya terhadap kurikulum yang baru. Kurikulum yang baru atau materi-materi yang baru yang sekarang adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, mereka tolak karena mereka punya false belief, kepercayaan yang mungkin tidak benar bahwa itu sudah sekian lama berganti-ganti kurikulum, berganti-ganti pelatihan dan lain sebagainya, tapi intinya adalah sama. Itu yang pertama. Dia tidak percaya terhadap barangnya, materi yang datang. Kemudian yang kedua, dia tidak percaya, false belief internal. Dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa saya sudah cukup tua. Saya sekolah yang biasa-biasa saja. Buat apa harus menerapkan HOTS, High Order Thinking Skill, di mana itu C4, C5, dan C6 yang akan kesulitan diterima oleh murid-murid saya. Saya sendiri pun akan kesulitan mengalami itu. Seringkali, contoh sekarang pandemi, harus belajar yang namanya aplikasi-aplikasi tertentu, mereka tidak
Mereka bukan tidak menerima materinya, mereka percaya bahwa aplikasi-aplikasi itu penting, tetapi mereka tidak percaya kepada dirinya. Saya sudah tua, saya sudah umur sekian tahun, sehingga percuma, sebentar lagi saya pensiun. Saya sekolah di sekolahan yang biasa-biasa saja. Saya hanya guru SD yang tidak perlu mengembangkan sedemikian rupa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah false belief atau kesalahan kepercayaan guru, di mana mereka tidak percaya secara pihak eksternal. Jadi yang pertama adalah barangnya dia tidak percaya, yang kedua adalah dirinya dia tidak percaya, dan yang ketiga adalah dia merasa bahwa dia tidak percaya kepada faktor-faktor eksternal. Artinya apa? Kalau dia melakukan kreativitas, kalau dia melakukan hal-hal yang dituntut oleh AKM dan lain sebagainya, maka waktu tidak cukup, kepala sekolah tidak mengizinkan, dinas mungkin akan menghalangi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini problem mindset gurunya. Jadi apa yang terjadi? Akan kesulitan materi-materi itu masuk kepada guru. Pelatihan memang dilakukan, sosialisasi memang dilakukan, guru-guru memang melakukan itu. Tetapi kalau mindset guru, cara berpikir guru masih menerima tiga hal tadi, maka pelatihan tinggal pelatihan, maka materi-materi itu hanya diterima tetapi tidak akan serius dijalankan di sekolah. Jadi sekali lagi, AKM itu baik, semua konsep-konsep baru itu baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang pertama, apakah materi itu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya atau mirip, sementara yang awal-awal guru-guru sudah familiar dengan taksonomi Bloom C4, C5, dan C6. Kemudian yang kedua, apakah AKM itu tidak sebetulnya mirip atau sama dengan ganti kurikulum, di mana dengan evaluasi yang berubah, maka pengajaran pun harus mau tidak mau berubah, dan kalau pengajaran itu berubah biasanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan penerbit untuk membuat buku-buku yang mendekati dengan AKM. AKM adalah pengganti UN, maka sekolah-sekolah akan menyiapkan murid-muridnya untuk bagaimana dia mampu mengerjakan soal dengan AKM. Maka akan keluar buku-buku yang menyiapkan soal-soal yang berbasis AKM. Ini yang terjadi, buku-buku baru keluar. Dan yang lebih parah lagi dan yang lebih bermasalah lagi adalah apabila teori-teori itu, apabila konsep-konsep yang akan ditawarkan tertolak oleh guru karena mindset dia. Bayangkan kurikulum 2016, KTSP berubah, kurikulum 2019, dan sekarang ini mengalami perubahan-perubahan. Kurikulumnya sama, berbasis kompetensi, tetapi variasi-variasinya yang berubah, dan itu akan menjadi problem kalau, sekali lagi, kalau mindset guru tidak diperbaiki. Kalau mindset guru tetap seperti ini, kalau mindset guru dengan tiga hal tadi, false belief-nya tidak dibongkar, maka pelatihan tinggal pelatihan, maka sosialisasi dan uang yang digelontorkan untuk hal-hal yang sekarang ini dilakukan, efektivitasnya akan tidak maksimal. Oleh karena itu, saya pikir bahwa semestinya ada upaya-upaya baik kepada guru-gurunya sendiri ataupun mungkin dari pihak dinas ataupun yang lain untuk memberikan keyakinan, merombak false belief guru-guru sehingga mereka mampu menghilangkan itu, dan secara baik, secara pemikiran yang benar, mereka percaya bahwa kurikulumnya atau asesmen kompetensi minimum ini adalah sangat perlu. Kemudian mereka yakin bahwa mereka mampu melakukan, kemudian mereka juga diberi kelonggaran, mereka yakin bahwa mereka mampu melakukan evaluasi ataupun kreativitas yang lain yang itu tidak dihalangi atau diberi kebebasan kepada atau oleh sekolah. Kalau itu ada, kalau itu terjadi, maka
yang namanya upaya pemerintah dengan AKM akan berjalan dengan baik, walaupun sebetulnya kurang lebihnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini, bagaimana AKM, asesmen kompetensi minimum, dan mindset guru. Kalau mindset guru berubah dengan baik, maka sangat mungkin AKM akan bisa diterima dengan cukup baik dan dapat terinternalisasi di dalam sekolah dan akan menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat buat siswa, sekolah, dan kompetensi masyarakat di negara kita ini. Itu aja mungkin dari saya, diskusi tentang AKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.